Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Jadi begini saudaraku ya, itu saudara-saudara yang di lapangan, tolong mengenai adanya gedung rumah wallet saudara, tolong dikontrol-kontrol sekali-kali dari luar ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya bahasa di dunia perwaletan bagian luar, bukan bagian dalam ya. Jadi kalau saya tangani saudaraku, tolong diperhatikan itu di bagian luar, jangan terlalu dipaksakan saudaraku ya, jangan dipaksakan. Kalau belum saatnya saudara masuk di situ waktu pengecetannya, jangan dilihat dulu. Biarkan wallet yang liar akan beradaptasi di dalam, beraktivitas di dalam ruangan RBO saudara. Jadi wallet itu saudaraku itu mudah-mudahan dia bisa menguasai di dalam ruangan RBO saudara. Dan apabila saudara tidak sering mengganggu di dalam ruangan RBO saudara, insya Allah wallet akan bisa beradaptasi di dalam dan dia akan tenang. Karena adanya ini gangguan kalau kita selalu masuk ya saudaraku ya, jangan selalu dipikirkan oh anunya lagi ini, apanya lagi ini, sedikit-sedikit lagi mau dipikir lagi masuk ya. Ada saja saudaraku mengenai adanya di dalam ruangan RBO selalu dipikirkan. Banyak yang kita pikirkan saudaraku di dalam, apakah mengenai adanya, apakah di dalam itu sudah ada saran, apakah sudah ada seumpamanya baru on perdana, apakah sudah banyak kotoran atau walletnya atau gimana. Begitupun juga kanakannya yang tadinya itu ada telur, akhirnya saudara penasaran masuk lagi mengecek. Karena dia mau lihat apa sudah menetas anaknya, begitu terus itu saudaraku ya. Akhirnya nanti anak sudah menetas berapa lama di ngerami induk sampai dia menetas lagi. Saudara sudah lihat kanakannya, akhirnya saudara lagi penasaran lihat kanakannya, mau lagi lihat di situ. Belum lama mau lihat lagi apa anak kanakannya sudah pergi dari sarang itu, maksudnya terbang. Jadi jangan selalu dipikirkan itu saudaraku ya, jangan selalu dipikirkan ya. Yang perlu saudara pikirkan itu aktivitasnya di luar saudara. Biarkan di dalam ruangan RBW wallet akan beraktivitas sendirinya. Nah itu. Jadi itu saudaraku pesan saya. Jadi ini ada pertanyaan saudaraku ya, saya akan angkat ini mengenai bahasa di medianya di dalam. Ya, fasilitasnya. Saudara ada bertanya mengatakan, "Bang, tolong dijelaskan mengenai adanya Bang, yang mana bagusnya kalau saya menggunakan media baskom atau media mesin pengabut." Ya, semua masing-masing punya kekurangan saudaraku dan masing-masing punya keunggulan. Tergantung saudara cara melihat saudara itu. Umpamanya kolam ya, saudara membuat kolam, kalau kecil kolamnya saudaraku baru ukurannya itu hanya umpamanya 15 cm 20 cm, itu biasa cepat airnya habis, apalagi kalau kecil. Beda kalau luas. Makanya selalu saya katakan itu kolam saudaraku yang bagus itu umpamanya 2 kali 3, 2,5 kali 2,5, atau 2 kali 5, itu 3 kali 3 itu di dalam ruangan RBW. Seumpamanya saudara menggunakan media bahasa kolam. Nah itu. Dan kenapa saya mengatakan usahakan tingginya sampai 40 tingginya itu saudaraku, berarti kurang lebih sekitar 3 sampai 4 batu bata. Nah itu supaya itu di dalam di kolam lama baru habis airnya, namun kurang tetapi masih sempat saudara itu pengecetan masih ada air. Nah itu. Dan dikontrol saudaraku ya, jangan sampai kolamnya bocor. Karena banyak itu saudaraku seumpamanya kolamnya bocor, tidak sulit diantisipasi mengenai adanya bahasa itu air tinggal karena bocor. Saudara perlu profesional di kolam itu. Apakah saudara menggunakan cat no drop? Nah itu aman itu saudaraku ya, karena itu cat no drop itu saudaraku itu elastis ya, aman. Atau saudara double karpet, ada itu karpet talang itu aman juga itu. Nah, biasanya kalau sudah di semen kita mengatakan tidak bocor, padahal itu air itu satu sama dengan udara, angin halus. Nah, jadi itu saudaraku ya, perlu kita antisipasi sebelumnya saudara keluar dari ruangan RBW saudara itu. Kalau umpamanya sudah diisi air, nah, apa saudara menggunakan plastik bening atau plastik, banyak saudaraku ya yang menghindari ini bahasa kebocoran. Tergantung dari kesenior saudara ya. Nah, kalau mesin pengabut saudaraku ada bagusnya, ada juga kekurangannya. Mesin pengabut itu saudaraku ya, itu tergantung dari cara menyetel, cara mengaktifkan dalam per hari itu mesin pengabut. Kan sering saya sudah jelaskan video-video yang lalu mengenai adanya berapa kali aktif dalam satu hari. Nah, itu sampai jam 8 bisa, sampai jam 9 juga bisa aktif. Nah, itu mulai aktif itu jam 10.
Ada juga bisa umpamanya bangunan batako ringan bisa saudaraku, nanti jam 11 aktif atau jam 12 kalau batako ringan. Nah, beda kalau batako cetak, karena batako cetak itu panas hawanya di dalam. Begitupun juga yang dinding menggunakan cor, karena banyak saudara ya yang petani walet itu ya petani walet yang peternak walet itu banyak yang menggunakan juga itu batako cetak, dan itu yang cor, itu panas hawanya. Apalagi kalau didobol lagi di dalamnya gabus stropon. Jadi kalau saya saudaraku jangan sekali-kali mendobol gabus di dalam stropon, karena tanpa panas itu ruangan. Kan itu gabus stropon saudaraku itu panas hawanya. Ya, jadi perlu saudara itu memahami mengenai adanya itu bahasa di dalam ruangan RBW supaya walet ini bisa nyaman, bisa beradaptasi dengan tidak terganggu, tidak panas. Apalagi kalau ventilasinya juga teratur. Itu kalau ventilasi kan jalannya udara masuk dari luar masuk di dalam ruangan RBW. Nah, itu saudaraku, jadi saudara itu perlu memahami itu semua. Nah, begitu juga mengenai adanya ruangan. Nah, usahakan jangan terang, digelapkan ruangannya. Nah, jadi saudara itu perlu memahami semua itu mengenai adanya itu bahasa supaya walet ini bisa betah di dalam. Nah, ya saudaraku ya. Nah, begitupun juga mengenai adanya ukuran-ukuran, kan ukuran itu bertingkat-tingkat ukuran. Nah, ya saudaraku ya, itu perlu kita memahami mengenai adanya di dalam ruangan RBW. Yang paling fatal itu saudaraku mengenai adanya gangguan, itu predator. Saudara perlu itu antisipasi juga predator yang bisa menghambat populasinya walet, menghambat produksinya juga sarang. Biasa sudah ada sarang jadi dimakan lagi kecoa, dimakan lagi. Pokoknya ya saudara itu perlu jenis di situ supaya aman di dalam. Selamat burung, begitupun juga saran hasil selamat juga saudara bisa nikmati nanti ke depannya. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Mengenai adanya tadi itu kembali ke mesin pengabut, itu saudaraku mengenai adanya mesin pengabut semua ada. Bagus juga itu mesin pengabut saudaraku, tetapi hati-hati menggunakan mesin pengabut di dalam ruangan inap. Karena kalau saudara menggunakan mesin pengabut, hawanya itu naik, ya semburan airnya itu naik, biasa menghambat ke sirip. Biasa sirip berjamur. Nah, begitupun juga mengenai adanya apalagi kalau lantai papan. Nah, itu hati-hati saudaraku ya kalau saudara menggunakan mesin pengabut. Makanya saya arahkan saudaraku kalau saudara menggunakan mesin pengabut, usahakan cukup di bagian poid, di bawahnya poid. Nah, berarti dia semburannya naik di atas ya. Biar tidak sampai di atas di ujung sana menjadi masalah, tidak apa-apa. Karena ada contoh-contoh semua sudah lengkap. Contoh-contohnya saya sudah perlihatkan mengenai adanya kolam, mengenai adanya bahasa mesin pengabut, biohumidifier, mist maker, dan lain-lain sebagainya saudaraku. Begitupun juga mengenai adanya media baskom. Ya, jadi saudara itu perlu memahami itu yang sering saya jelaskan. Makanya saya sering paparkan saudaraku baik di konten tutorial video short, begitupun juga di video reguler dan live streaming. Ya, selalu saya paparkan saudaraku supaya saudara itu bisa memahami mengenai adanya medianya dan fasilitasnya di dalam ruangan walet ini. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya, supaya walet nyaman, saudara juga nyaman. Nah, kan tingkat kegalauan saudaraku itu letaknya ada di dalam ruangan RBW, dan tingkat kesabaran itu ada pemahaman dari saudara sendiri. Ya. Jadi itu saudaraku ya, tergantung dari saudara. Yang penting saya sudah jelaskan mengenai adanya bahasa kealamiannya walet, begitupun juga mengenai adanya bahasa kendalanya walet. Itu saudara perlu memahami semua itu supaya walet ini bisa tenang di dalam, jangan selalu terganggu. Ya, kan paling banyak sekali itu saudaraku yang sulit menghadapi itu bahasa kesabaran. Ya, memang dia mengatakan sabar, tetapi baru 1 bulan, bagus kalau 1 bulan masuk, tetapi itu baru 3 minggu masuk lagi. Ya, jangankan 4 bulan, jangankan 5 bulan, saya kasih jangka saudaraku 4 bulan. Ada yang masuk itu belum cukup 1 bulan itu sudah masuk. Karena itu gatal itu tangan dia mau buka gemboknya itu pintu, selalu mau menyengcet di dalam. Apa sih yang belum diambil di dalam? Nah, itu karena ini yang kita fatal ini bagi walet-walet yang liar yang mau ingin nginap di dalam. Nah, bagaimana caranya walet liar ini mau betah kalau kita selalu mengganggu keluar masuk? Biarkan walet yang keluar masuk saudaraku, jangan saudara yang selalu keluar masuk. Ada saatnya nanti. Ya, karena memang walet saudaraku itu tidak semudah itu kita hadapi walet, tidak segampang itu. Nah, tetapi insya Allah saudaraku ya, selaku penjelajah 75 selalu memandu saudara baik pertanyaan, begitupun juga mengenai adanya konsultasi mengenai adanya penjelajah 75 dan fans-fansku, begitupun juga di bawah kolom komentar. Insya Allah ada waktu luang saudaraku, saya akan memberikan motivasi inspirasi ke saudara baik mengenai adanya bagian luar bangunan, begitupun juga mengenai adanya bagian di dalam ruangannya walet. Apakah itu bagian lubang terjun atau lubang sirsak,
ya, atau begitu mengenai adanya bahasa-bahasa itu yang semacam kayak ventilasi dan kolam, begitupun juga mengenai adanya jarak antara jarak ke jarak. Nah, jadi oke saudaraku, terima kasih banyak. Saya sudah berikan pertanyaan saudara mengenai adanya bahasa itu, yang mana bagusnya yang kita gunakan. Apakah media kolam, baskom, atau mesin pengabus? Semua bagus. Nah, dan semua ada kekurangan, tergantung dari cara menggunakan saudara yang di dalam medianya itu. Karena wallet itu dia tidak mau lihat itu saudaraku, dia tidak mau tahu. Yang wallet itu yang dia mau inginkan itu hanya hawanya di dalam, dimana perasaannya itu wallet di dalam sampai dia bisa betah. Nah, dia bisa bikin bikin polesan. Bahasa polesan itu berarti dasar, ya. Dari lem polesan akhirnya dia bentuk jadi sarang. Apabila sarang ini sudah jadi membesar ini, dia akan tempati bertelur itu walet. Nah, disitulah jadinya bahasa produktif. Istilahnya sudah jadi anak, dan terus itu saudaraku, tergantung dari saudara. Begitupun juga mengenai adanya sarang, jangan dipanen dulu saudaraku kalau baru sedikit sarannya. Biarkan dulu populasinya dulu. Kalau masalah sarang saudaraku, sebentar dia cetak kalau burungnya sudah mulai padat. Intinya itu. Oke. Terima kasih banyak saudaraku, karena saya sudah jelaskan mengenai adanya pertanyaan saudara di dalam ruangan RBW, begitupun juga bagian di luar. Usahakan disemprot di bagian dalam saudaraku ya, kalau sudah banyak predator, hama, begitupun juga bagian luar. Dinding di luar itu disemprot keliling, supaya itu di situ tidak masuk di situ semut. Itu semut itu ganas. Apalagi kalau semut merah saudaraku itu fatal bagi walet. Terutama yang bagi kanaka yang baru lahir. Biasa kalau banyak semut merah itu habis itu. Ya, itu. Makanya saya usah katakan antisipasi, kontrol, konsisten di dalam ruangan RB saudara, baik di dalam maupun di luar. Ya saudaraku ya, jangan mau di dalam saja, karena biasa di luar juga itu biasa ada kayu sandar, maksud saya pohon, mana biasa pohon pisang sandar di dinding, di situ predator lewat di situ masuk di dalam ruangan RBW. Nah, itu semua yang kita perlu saudara memahami. Oke, terima kasih banyak saudaraku, karena saya sudah dealkan pertanyaan saudara mengenai adanya perbedaan yang mana bagusnya yang kita gunakan mengenai adanya mesin pengabut dengan kolam, begitupun juga media baskom dan penampung alat air yang lainnya. Mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya salah, terselip. Adanya manusia biasa yang letak kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Semoga sukses selalu saudaraku. Mari kita berjuang. Mantap.